Halo guys, selamat datang di Pamali. Pamali atau Paranormal Activity Story adalah segmen terbaru di channel ini, khusus untuk kalian para pecinta cerita horor. Dan di malam ini, Abe akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Rumah Rombe. Cerita ini Abe ambil dari thread Twitter yang ditulis oleh akun bernama Simpleman. Pasti kalian udah nggak asing lagi dengan akun ini karena akun Simpleman begitu viral di tahun 2019 setelah menulis cerita yang berjudul KKN di Desa Penari. Apakah cerita Rumah Rombe ini akan lebih seram atau tidak dari cerita KKN di Desa Penari? Kalian yang menilainya sendiri. Dan langsung aja kita mulai ceritanya. Cerita ini berlatar di Tanah Jawa, tepatnya di sebuah kecamatan terdapat dua desa yang dua desa ini dipisahkan oleh sebuah aliran sungai. Nah, kita akan ceritakan salah satu desanya. Desa ini nggak disebutin namanya, tapi digambarkan bahwa desa ini dulunya adalah bekas rawa-rawa. Makanya orang-orang tuh kayak berpikir dua kali deh untuk tinggal di desa tersebut. Karena biasanya kan kalau bekas rawa-rawa, orang-orang tuh percaya itu dihuni, tempat itu dihuni atau dijaga oleh makhluk halus seperti ya jin dan sejenisnya. Makanya awal-awal tuh orang kayak berpikir dua kali deh untuk tinggal di situ. Diceritakan dulunya terdapat 7 orang pertama yang bisa dikatakan sebagai orang-orang pertama yang tinggal di desa tersebut. 7 orang ini nih yang seperti membabat habis tanaman liar, pohon-pohon besar, untuk kemudian mereka bangun rumah di situ dan membentuk semacam kelompok masyarakat kecil di sana. Tapi setelah diusut lebih dalam lagi, ternyata sebelum 7 orang tersebut pernah ada satu keluarga yang tinggal di tempat tersebut, yaitu keluarga Mbah Putri. Mbah Putri ini tinggal seorang diri di sebuah rumah tua peninggalan Belanda. Nah, mungkin kalian heran kok bisa dia tinggal sendiri? Apa dia nggak punya suami, anak, cucu, atau saudara? Ternyata Mbah Putri ini pernah punya suami, bahkan diceritakan pernah menikah sebanyak 14 kali, namun semua suaminya meninggal secara misterius. Nah, kok ini bisa terjadi? Dan setelah diusut nih ya, ternyata Mbah Putri ini adalah seorang wanita turunan ningrat yang diketahui memiliki ilmu yang tinggi. Kalau di Tanah Jawa mungkin seperti itu ya guys, kayak turunan ningrat dan kayak punya ilmu turunan dari para leluhurnya gitu. Dan dipercaya Mbah Putri ini memiliki perewangan atau pengikut atau bisa disebut juga sebagai khodam pendamping, yang ternyata si khodam pendampingnya ini tuh nggak suka kalau Mbah Putri dinikahi oleh lelaki biasa. Makanya mayoritas laki-laki yang menikahi Mbah Putri berakhir dengan sakit lalu meninggal. Nah, apa kaitannya dengan cerita Rumah Rombe ini? Ternyata si rumah Mbah Putri yang diceritakan ini adalah rumah yang masih ada di desa tersebut. Dan karena kondisinya sudah lama ditinggalkan, sudah lama tidak ditinggali, maka rumah ini pun begitu terbengkalai, ditumbuhi tumbuhan-tumbuhan liar, dan juga karena posisi rumahnya itu kan tidak dipagari ya. Jadi dari sekeliling rumahnya itu nggak ada pembatas, maka dari luar tuh udah kelihatan kondisi rumahnya itu seperti apa. Seiring berjalannya waktu, desa tersebut pun berkembang sehingga menjadi desa pada umumnya. Dan rumah Mbah Putri ini masih bertahan ada di desa tersebut, kayak nggak dirubuhkan atau sejenisnya. Bisa dibayangkan ya guys ya, kondisi rumahnya ini kan peninggalan Belanda. Jadi bercorak Eropa, terus si lantainya itu masih menggunakan bahan lantai tekel gitu. Dan karena nggak dirawat, maksudnya nggak ada yang mewarisi, jadi tempat ini tuh nggak ada yang ngerawat. Ya kecuali kalau warga sesekali membersihkan rumput-rumput liar yang tumbuh di rumah tersebut. Warga pun beranggapan
kayaknya rumah atau gedung ini tuh nggak mungkin ditinggali lagi. Selain mereka nggak tahu siapa pewarisnya, rasanya gedung ini juga udah terbengkalai banget gitu. Kayak udah nggak enak gitu untuk ditinggalin. Namun suatu hari, datanglah satu keluarga yang diketahui telah membeli rumah tersebut dan akan tinggal di sana. Bernama keluarga Rombe. Nah, namanya agak unik karena ternyata mereka ini bukan keluarga asli Jawa, melainkan sebuah keluarga yang datang dari Kalimantan. Mereka ini tinggal di desa tersebut karena sedang mengelola bisnis sego atau sak untuk padi. Jadi mereka punya bisnis yang memang pasarnya tuh di sana. Dan keluarga Rombe ini terdiri dari 4 orang anggota keluarga. Yang pertama Ibu Rombe, seorang wanita parubaya berusia 51 tahun. Yang kedua adalah anaknya yang paling besar bernama Romi berusia 21 tahun. Selanjutnya anak yang kedua bernama Rahel berusia 18 tahun. Dan anak yang paling bungsu bernama Tommy berusia 14 tahun. Dari penjelasan tersebut kita bisa tahu bahwa Ibu Rombe ini adalah seorang single parent dengan 3 orang anak. Walaupun sebagai keluarga pendatang dan bisa dikatakan sebagai keluarga yang kaya raya, tapi mereka nggak sombong sama sekali, bahkan dikenal oleh warga sebagai keluarga yang baik-baik. Karena ketika pertama kali datang ke desa tersebut, mereka langsung berbaur, mereka juga membagikan makanan kepada warga sekitar. Kehidupan keluarga Rombe di rumah bekas Mbah Putri ini juga berjalan baik-baik saja, hingga suatu malam, Ibu Rombe mengalami mimpi yang mengerikan. Dalam mimpi tersebut, Ibu Rombe merasa didatangi oleh sosok yang bertubuh tinggi besar, berkulit hitam pekat. Saking pekatnya, Ibu Rombe tidak bisa melihat atau tidak bisa mengenali wajah sosok tersebut. Dan ini tuh nggak satu, tapi sosok bertubuh tinggi besar itu datang secara bergerombol. Ibu Rombe menceritakan kepada tetangganya bahwa sosok-sosok ini membawa Ibu Rombe untuk menghadap ke satu sosok yang lebih besar lagi, lebih tinggi berkali lipat dari sosok yang membawanya. Dan saking besarnya, Ibu Rombe tidak bisa melihat wajah dari sosok tersebut. Warga menyebut sosok tersebut sebagai Dalboh atau hantu tinggi besar. Nah, dalam mimpi itu, Bu Rombe menceritakan bahwa makhluk yang sangat tinggi besar itu berkata bahwa dia tidak keberatan keluarga Ibu Rombe tinggal di situ. Tapi makhluk ini mengingatkan Bu Rombe untuk berhati-hati selama tinggal di rumah itu. Ibu Rombe sebenarnya sangat bingung, cemas, dan tidak mengerti apa yang dimaksud oleh sosok tersebut dalam mimpinya. Jadi dia berpikir, ini maksudnya apa ya? Saya harus hati-hati di rumah ini. Nah, dia ceritakan si mimpi itu kepada tetangganya. Dan tetangganya ini pun menyarankan Ibu Rombe untuk meminta atau mencari bantuan kepada kiai atau orang pintar yang ada di desa tersebut. Namun karena Ibu Rombe ini adalah umat Kristen yang taat, jadi minta bantuan ke kiai atau orang pintar itu nggak ada dalam imannya. Maka dia menolak untuk meminta bantuan kepada mereka. Nah, kehidupan Ibu Rombe berubah sejak mimpi itu. Karena sejak mimpi itu, Ibu Rombe jadi sering mendapatkan gangguan-gangguan dari hal-hal yang di luar nalar. Sebagai contoh, pernah di suatu hari, dia mendengar suara bising di dapur. Dan ketika dia mengecek, dengan kaget dia melihat ada gayung yang melayang-layang sendiri. Tapi saat itu Bu Rombe masih bisa menahan, masih bisa untuk tetap bertahan di rumah itu. Lalu gangguan-gangguan lain pun terus berdatangan. Salah satunya posisi kamar Bu Rombe ini kan ada di dekat ruang tamu. Dan dari ruang tamu ke kamarnya ini ada semacam lorong gitu. Dan di lorongnya itu ada kayak jendela, ada jendela. Dan pernah suatu malam ketika Ibu Rombe tertidur, dia mendengar suara perempuan tertawa. Kayak cekikikan gitu loh. Nah, dengan penasaran dia coba mengecek keluar untuk melihat keluar jendela yang ada di lorong itu. Dan betapa kagetnya dia
melihat ada sosok perempuan bergaun merah tengah duduk di salah satu dahan jambu air yang ada di samping rumahnya dan menatap Ibu Rombe dengan mata hitam. Mendengar cerita tersebut, tetangga Ibu Rombe kembali menyarankan, "Udah Bu, coba aja untuk minta bantuan ke orang pinter atau orang-orang yang ngerti hal-hal mistis seperti ini." Tapi tentunya Ibu Rombe dengan halus menolak tawaran tersebut, karena kembali dia adalah seorang umat Kristen yang taat. Ibu Rombe juga nggak tinggal diam. Pernah suatu waktu dia mengajak teman gerejanya untuk menginap di rumah tersebut. Sosok perempuan yang sudah uzur, ini Abe nggak tahu apakah dia semacam biarawati atau misalkan teman biasa. Yang jelas ini teman gerejanya. Nah, ketika perempuan ini menginap di rumah Ibu Rombe, pada malam hari, tiba-tiba dia menjerit histeris, berteriak-teriak, dan berkata bahwa rumah ini dibangun di atas tanah yang terkutuk. Rumah ini dibangun di atas tanah yang terkutuk. Sontak ini membuat warga berkumpul ramai-ramai ke rumah Ibu Rombe karena mendengar keramaian atau kericuhan tersebut. Nah, sejak itu, Ibu Rombe juga merasa bahwa gangguan yang dia alami semakin berat. Gangguan yang dia alami itu semakin intens karena sejak malam itu Ibu Rombe lebih sering melihat penampakan. Kayak hampir dia tuh hafal tempat mana saja di rumahnya yang ada penunggunya dan siapa penunggunya. Hingga suatu malam Ibu Rombe kembali mengalami mimpi mengerikan. Dalam mimpi tersebut, sama hal dengan mimpi sebelumnya, dia didatangi oleh sosok-sosok atau segerombolan sosok bertubuh tinggi besar dan berwarna hitam dan membawanya ke sosok yang lebih besar lagi. Tapi bedanya, di mimpi yang kali ini, sosok paling tinggi besar itu terlihat sangat marah besar kepada Ibu Rombe dan berkata bahwa dia tidak suka ada tamu tidak diundang. Tentu Ibu Rombe semakin bingung, semakin gak paham apa maksud si makhluk tersebut berkata bahwa ada tamu tidak diundang. Nah, sejak mimpi itu pun hari berganti hari, Ibu Rombe terlihat sangat tertekan, terlihat lebih pucat, terlihat lebih kurus, dan terlihat sangat letih. Dan diketahui ternyata Ibu Rombe ini menghindari dari yang namanya tidur. Dia menghindari untuk tertidur karena dia takut ketika dia tertidur, dia bermimpi dan bertemu dengan sosok-sosok itu. Kebayang guys ya, ini di kondisi yang sudah sangat tertekan sampai dia nggak bisa tidur atau menghindari tidur karena dia takut didatangi atau diganggu oleh makhluk-makhluk tersebut. Tapi kalau kita perhatikan gangguan-gangguan yang dirasakan oleh Ibu Rombe ini baru sebatas mimpi atau penampakan-penampakan, belum ada gangguan yang bersifat kontak fisik seperti itu. Hingga suatu hari, anak kedua dari Ibu Rombe yang bernama Rahel ini tiba-tiba berlari dalam kondisi panik dan sambil menangis meminta bantuan kepada tetangganya untuk minta tolong nih dicek ada sesuatu yang terjadi dengan Ibu Rombe. Saat itu juga tetangganya ini langsung datang ke rumah Ibu Rombe dan Rahel menunjuk kamar Ibu Rombe, ngasih tahu bahwa Ibu Rombe ada di kamar itu. Dan ketika kamar Ibu Rombe dibuka, seketika tercium bau amis darah, bau amis semacam bangkai gitu. Dan itu sangat menyengat sampai tercium hampir memenuhi ruangan itu. Dan dengan jelas di sana terlihat Ibu Rombe tengah duduk di atas ranjang dengan kondisi yang seperti berantakan gitu, dengan mata yang memerah seperti bekas menangis, dan tiba-tiba dia memuntahkan sesuatu dari mulutnya, dan yang dimuntahkan itu berupa cairan hitam dan berbau busuk. Setelah memuntahkan cairan hitam berbau busuk itu, Ibu Rombe berkata dengan lirih, "Tolong, tolong." Dan ini membuat Rahel beserta tetangganya menjadi kaget dan sontak mereka lari ke rumah Pak RT untuk meminta bantuan. Kemudian Pak RT bersama dengan beberapa warga datang ke rumah Ibu Rombe. Namun ketika mereka datang, Ibu Rombe ini berbeda kondisinya dengan ketika ditemukan oleh Rahel dan tetangganya. Ibu Rombe yang saat ini ditemukan itu dalam kondisi tertawa, cekikikan, sambil berkata, Metu.
menunjuk kepada warga metu yang artinya keluar atau mengusir mereka untuk pergi dari rumah itu. Nah, Pak RT beserta warga juga semakin bingung melihat kondisi Ibu Rombe seperti itu. Mereka juga beberapa kali mengingatkan Ibu Rombe untuk istighfar. Nah, mungkin warga lupa kalau Bu Rombe ini adalah umat Kristiani, tapi ya ini refleks warga mengingatkan Ibu Rombe untuk istighfar. Namun tiba-tiba Ibu Rombe berkata dalam bahasa Jawa, Apa iku istighfar? Imanmu jek sak jentik tanganku gak usah gaya-gayaan. Melihat dan mendengar Ibu Rombe berkata seperti itu, wajah semua orang menjadi lebih tegang lagi. Warga yang berdatangan pun terus bertambah karena mereka penasaran dengan apa yang terjadi kepada Ibu Rombe. Ketegangan terus berlanjut sampai datanglah Mbah Gimon. Mbah Gimon ini adalah warga di desa itu yang kesehariannya berkebun, bercocok tanam, layaknya warga desa lainnya. Tapi Mbah Gimon ini dikenal memiliki kemampuan atau sudah terbiasa menghadapi kejadian-kejadian di luar nalar seperti kesurupan dan sejenisnya. Nah, Mbah Gimon ini langsung masuk ke dalam kamar Ibu Rombe dan untuk menyadarkan Ibu Rombe, dia tidak baca ayat-ayat suci gitu, tapi dia menekan jari kaki Ibu Rombe dan seketika Ibu Rombe pun menjerit sambil memaki-maki kepada Mbah Gimon. Nah, warga pun secara inisiatif langsung memegangi tubuh Ibu Rombe yang mulai mencoba untuk mencakar wajahnya sendiri. Dan seketika Ibu Rombe pun pingsan. Setelah itu, Mbah Gimon nampak mencari-cari sesuatu. Matanya melotot dan seperti melihat ke berbagai sudut di kamar Ibu Rombe. Nah, ini membuat warga juga menjadi bingung dan bertanya, lagi nyari apa Pak? Kepada Mbah Gimon. Tapi Mbah Gimon gak menjawab, dia keluar dari kamar Ibu Rombe dan berbelok menuju ke kamar Rahel. Warga mengikuti Mbah Gimon dari belakang. Dan tidak lama setelah itu, Mbah Gimon keluar dari kamar Rahel dengan membawa sebuah boneka beruang kecil. Kemudian Mbah Gimon bertanya kepada Rahel, kamu dapat boneka ini dari mana? Siapa yang ngasih? Nah, di situ Rahel menjawab kalau dia mendapatkan boneka beruang kecil itu dari seseorang ketika perjalanan pulang dari sekolah. Terus Mbah Gimon menasehati kepada Rahel bahwa kedepannya nih jangan sembarangan menerima, jangan-jangan lagi deh mau nerima barang dari orang yang tidak dikenal. Kemudian Mbah Gimon membuka atau merobek si boneka beruang kecil itu dan ternyata di dalam boneka beruang kecil itu terdapat boneka kayu yang di ujungnya terdapat beberapa helai rambut. Melihat itu semua, Mbah Gimon pun akhirnya menyadari bahwa ada hal yang gak beres terjadi pada keluarga Ibu Rombe. Dia pun menceritakan bahwa pantas aja selama ini Mbah Gimon tuh selalu ngerasa ada firasat buruk, perasaan gak enak setiap melewati rumah Ibu Rombe. Dan akhirnya si tetangga Ibu Rombe ini juga menceritakan lagi kejadian-kejadian yang sudah lalu bahwa Ibu Rombe sering melihat penampakan, sering mendapatkan gangguan dari makhluk halus. Dan disitulah akhirnya Mbah Gimon menyadari bahwa ada sesuatu yang harus dia kasih tahu kepada Ibu Rombe. Ibu Rombe yang telah sadar dari pingsannya akhirnya tahu dan menyadari apa yang telah menimpanya selama ini. Termasuk dia juga menjadi tahu nih apa maksud dari tamu tidak diundang yang dikatakan oleh Daoboh atau hantu bertubuh tinggi besar dalam mimpinya. Bukan mungkin lagi ya, ini udah terbukti. Yang dimaksud dengan tamu tidak diundang itu adalah benda asing yang dibawa oleh Rahel ke dalam rumah itu. Sedangkan kan kita tahu bahwa rumah itu sudah dihuni atau dipadati oleh makhluk-makhluk penunggu dan kedatangan boneka itulah yang membuat para makhluk tersebut menjadi murka. Kemudian Mbah Gimon menawarkan diri kepada Ibu Rombe untuk membantu menyelesaikan atau membersihkan rumah Ibu Rombe dari gangguan-gangguan mistis yang selama ini dia alami. Namun seperti yang kita tahu, Ibu Rombe ini adalah seorang umat Kristen yang taat, maka dia kembali menolak tawaran tersebut. Dan setelah itu Mbah Gimon bilang, Jaga Gandrang,
Itu yang neror kamu selama ini, kalau kamu mau tahu. Ibu Rombe tentu bingung karena ingat ya guys, Ibu Rombe itu bukan orang asli Jawa. Jadi hal-hal seperti itu atau istilah-istilah seperti itu asing bagi dia dan dia nggak ngerti apa-apa. Dan dia bertanya kepada Mbah Gimon, apa itu jaga gandrang Mbah? Lalu Mbah Gimon menjawab, Jaga gandrang itu pasukan jin yang selama ini ganggu kamu. Dan mereka itu udah ditanam oleh yang punya rumah ini dari dulu. Jadi keberadaan kamu di rumah ini sebenarnya nggak disukai dan nggak diterima. Tahu akibatnya apa? Ibu Rombe yang penasaran pun bertanya, apa akibatnya Mbah? Dan Mbah Gimon menjawab, Apes, ajor, bosok, mati. Ibu Rombe yang ketakutan pun akhirnya bertanya kembali kepada Mbah Gimon, apa yang bisa dia lakukan untuk menyelesaikan semua masalah ini. Dan Mbah Gimon menjawab, harus dibongkar semuanya. Ya mungkin yang dimaksud Mbah Gimon membongkar itu adalah membongkar pengaruh-pengaruh buruk atau keberadaan dari para penunggu di rumah itu. Dan setelah melalui pertimbangan yang cukup panjang, akhirnya Ibu Rombe pun menerima tawaran atau bantuan dari Mbah Gimon tersebut. Tibalah malam itu di mana Mbah Gimon akan melakukan ritual untuk mengusir pengaruh buruk yang ada di rumah Ibu Rombe. Malam itu juga diadakan bantengan, potong kepala sapi, sampai tumpengan yang itu semua ditanggung atau dibiayai oleh Ibu Rombe. Dan tentu ini menarik perhatian dari warga. Banyak yang sengaja datang ke sana untuk melihat ritual yang akan dilakukan oleh Mbah Gimon. Jadi kebayang ya guys ya, di pekarangan rumah Ibu Rombe itu udah banyak warga yang berkumpul untuk melihat langsung. Sementara Ibu Rombe duduk di teras depan rumahnya. Dan ketika Mbah Gimon memulai ritual, jadi ritualnya itu mengelilingi rumah Ibu Rombe dengan sesekali menancapkan pasak yang si pasaknya ini terbuat dari bambu kuning yang ujungnya dikasih ikatan semacam tali pocong gitu. Dan tidak tahu apa sebabnya, secara tiba-tiba ketika Mbah Gimon melakukan ritual itu, ada 9 orang yang mendadak pingsan. Nah ini membuat warga menjadi panik dan bertanya-tanya ini apa yang terjadi. Dan Mbah Gimon menenangkan warga bahwa mereka hanya kerasukan biasa, bukan hal yang serius. Namun ternyata ini tidak berhenti sampai di situ. Tiba-tiba Ibu Rombe yang duduk di teras depan rumahnya menangis sejadi-jadinya. Mbah Gimon pun kaget dan mulai mendekati Ibu Rombe. Namun ketika Mbah Gimon mendekati Ibu Rombe tertawa cekikikan. Lalu menangis, lalu tertawa lagi, lalu menangis lagi, dan begitu seterusnya selama 1 malam penuh itu. Saat itu juga Mbah Gimon menyadari bahwa ini sudah di batas kemampuannya. Dia pun menghentikan ritual itu. Dan di keesokan harinya, Mbah Gimon datang kepada Ibu Rombe meminta maaf karena dia sudah tidak bisa membantu Ibu Rombe lagi. Dan sejak kejadian malam itu, Ibu Rombe menjadi semakin aneh karena setiap malam tiba, dia akan menangis, lalu tertawa, menangis, tertawa, begitu sepanjang malam. Dan ini juga tentunya membuat keluarga dari Ibu Rombe menjadi sangat khawatir dan menyarankan Ibu Rombe untuk meninggalkan rumah itu. Namun nasi sudah menjadi bubur karena tepat 4 bulan setelah Ibu Rombe pindah dari rumah itu, Ibu Rombe pun meninggal. Banyak yang mengira bahwa Ibu Rombe meninggal karena sakit, tapi gak sedikit juga yang percaya bahwa Ibu Rombe meninggal karena sejak kejadian ritual malam itu, Ibu Rombe diikuti oleh sosok yang tidak kasat mata. Dan ini juga terbukti dari perkataan tetangganya yang menceritakan bahwa beberapa waktu sebelum Ibu Rombe pindah dari rumah itu, Ibu Rombe sempat bercerita bahwa umurnya sudah tidak panjang lagi, tidak lama lagi dia akan meninggal, dan Ibu Rombe berpesan ketika dia meninggal, dia tidak ingin dikuburkan di dekat tanah itu. Dan kalau kalian berpikir bahwa cerita ini berakhir ketika Ibu Rombe meninggal,
kalian salah besar. Karena setelah itu akan ada 2 keluarga lainnya yang mengalami hal yang tidak kalah buruk dari keluarga Ibu Rombe. Namun akan Abe ceritakan di part 2-nya nanti. Oke guys, itu tadi cerita rumah Rombe yang akan Abe buatkan part 2-nya nanti. Tapi kalau kalian punya request pengen Abe bawain cerita lainnya lagi, boleh bagikan ide atau request kalian di kolom komentar. Atau bisa juga DM Abe di @abeabdul_. Kalau kalian suka video ini jangan lupa berikan like. Kalau kalian merasa cocok dengan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ingat pamali, karena mereka ada di mana-mana. Thank you.